Jumpa kembali dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Sahabat yang budiman, salah satu catatan kritis yang menarik ketika kita berbicara tentang tokoh yang bernama Friedrich Nietzsche, maka Nietzsche tidak hanya dikenal sebagai orang yang pernah mengatakan sebuah pernyataan yang kontroversial bahwa Tuhan sudah mati atau Tuhan harus dimatikan. Apa yang kita dengar lewat statement itu memperlihatkan bagaimana orang yang bernama Friedrich Nietzsche memberi tempat tersendiri dalam khasanah percakapan kita tentang teori-teori kritis yang mendudukkan seorang Nietzsche sebagai salah satu dari para guru kecurigaan. Dia curiga bahwa moralitas seringkali dipakai untuk menutupi hal-hal yang sebetulnya tidak berjalan dengan baik. Seringkali aspek-aspek kerohanian, bahkan perilaku keagamaan seseorang, seringkali dipakai untuk menutupi banyak hal yang sebetulnya tidak berjalan seperti yang ideal. Catatan yang diberikan oleh Friedrich Nietzsche yang saya ingin bagikan dalam kesempatan ini adalah ketika ia berkata bahwa manusia di tengah-tengah era modernitas atau modernisme yang sesungguhnya tak terelakkan, dan itulah era yang ada di masa Friedrich Nietzsche hidup, yaitu era modern, menyuguhkan sebuah konsep tentang diri atau konsep tentang manusia yang disebutnya sebagai manusia dekaden. Dari sini kita mengenal istilah dekadensi atau penurunan atau degradasi atau sesuatu yang berjalan secara faktual, yang sebenarnya, yang jauh dari apa yang seharusnya atau yang ideal, yang menjadi sesuatu yang harusnya itu terjadi. Sahabat yang budiman, identitas atau model manusia dekaden dipakai oleh orang yang bernama Friedrich Nietzsche untuk memotret bagaimana perilaku manusia pada zamannya. Dan apa yang dikatakan oleh Nietzsche ini masih relevan untuk kita terapkan pada hari ini. Bahwa hari ini kita melihat banyak manusia yang beridentitas atau berperilaku manusia dekaden. Apa itu manusia dekaden? Nietzsche menerjemahkan manusia dekaden adalah manusia yang hidup tapi ia sebetulnya tidak sadar bahwa ia hidup. Dan ketidaksadaran pada dirinya yang hidup itu membuat akhirnya cara berpikir, cara berbicara, dan cara bertindak manusia itu memperlihatkan cara-cara yang tidak sepertinya manusia harus berperilaku, bersikap, berpikir, dan berkata-kata. Yang ditakutkan oleh Nietzsche adalah manusia jatuh pada perilaku dekaden yang tidak beradab, yang menggunakan berbagai macam cara-cara yang sama sekali tidak menunjukkan cara-cara manusiawi untuk ia berkata-kata, untuk ia bertindak atau bersikap, mengambil sebuah keputusan. Seringkali dekadensi itulah yang terjadi pada diri manusia. Dalam konteks inilah saya ingin mengajak sahabat semua untuk menempatkan gambaran atau model manusia dekaden dalam kerangka kita berbicara tentang satu
perhelatan yang akan terjadi pada beberapa waktu ke depan, yaitu pemilihan fungsionaris para pemimpin gereja. Catatan ini hendak mengingatkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang sudah selesai dengan dirinya. Dia tidak boleh lagi terjebak dalam perilaku manusia dekaden, manusia yang hidup tapi tidak sadar dan tidak menjalani hidupnya dalam kesadaran yang eksistensial. Ia secara fisik hadir dimanapun ia bisa hadir. Ia bisa menghadirkan diri secara fisik seperti yang banyak orang bisa lihat. Tetapi teman-teman yang budiman, kehadiran fisik seringkali tidak berbanding lurus dengan apakah seseorang itu menghidupi hidup yang ia jalani dalam kesadaran yang eksistensial. Karena itu, ketika Nietzsche mengingatkan agar kita tidak menjadi manusia dekaden, atau manusia dekaden itu menjadi peringatan bagi kita semua, maka kita diharapkan, diminta, dan diarahkan untuk menjadi manusia yang betul-betul manusia yang ingin agar kita menjalani hidup ini dalam perilaku yang sadar, dalam bertindak yang sadar, dalam bertutur kata yang sadar, dalam berpikir yang sadar. Kesadaran eksistensial ini membuat manusia menghadirkan praksis hidup yang beradab di tengah-tengah pergaulan yang ia hadiri. Dan dalam rangka itu, seorang pemimpin, apapun status kepemimpinannya, maka ia adalah manusia yang pertama-tama harusnya keluar dari jebakan gambaran manusia dekaden. Seorang pemimpin adalah manusia yang sadar dalam berpikir. Seorang pemimpin adalah manusia yang sadar ketika ia berkata-kata, dan ia juga sadar ketika ia akan bertindak. Karena itu, teman-teman yang budiman, citra seorang pemimpin yang dibayangkan untuk memimpin sebuah organisasi, utamanya organisasi keagamaan, harus betul-betul adalah manusia yang sudah purna, manusia yang menyadari tentang bahaya dekadensi, dekadensi apapun, termasuk dekadensi pemikiran, dekadensi perkataan, dekadensi perilakunya. Dan holistisitas, keutuhan, citra seorang pemimpin, itulah yang diharapkan oleh siapapun yang akan memimpin, dan harapan itu disematkan kepada Anda dari semua orang yang Anda akan pimpin, agar Anda menjadi manusia yang betul-betul sadar ketika bertindak, berbicara, dan berpikir. Jadilah manusia yang waspada tentang potensi dekadensi yang ada pada diri kita, sehingga kita selalu menjadi manusia yang hadir dengan membawa peradaban yang manusiawi, menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan Anda. Demikian catatan saya dalam kesempatan kali ini. Kunjungi terus channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik.